Masih tentang makna global dari surat Sajdah, ya, makna global atau garis besar dari surat Sajdah ada 6 poin, ya. Seluruhnya 30, hanya 30 ayat. Berapa 30? Makna globalnya ada 6, kemarin baru 2 yang masing-masing gitu ya dibagi. Yang pertama, surat ini tentang diawali dengan penegasan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu adalah dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian masih bagian ke satu B-nya, penegasan juga tentang kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian C-nya, satu C, batil, dia bahasa Arabnya batil, ya, kebatilan, kesalahan, apa yang diyakini oleh kaum musyrikin, orang kafir, bahwa Al-Quran itu diada-adakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang D-nya penjelasan tentang karena sebelumnya di Mekah, di kalangan orang-orang kafir Quraisy itu tidak pernah ada nabi. Ya, tidak pernah ada nabinya di kaum Quraisy itu ribuan tahun gitu, tidak pernah ada nabi. Karena semua nabi yang Allah utus sejak Nabi Yakub ke bawah gitu ya, itu semuanya dari Bani Israel. Sementara Rasulullah SAW itu garis keturunan dari Nabi Ismail, itu bukan Bani Israel. Karena Bani Israel itu adalah turunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Sementara Rasulullah SAW itu garis keturunannya dari Nabi Ismail. Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu kan dua-duanya anak Nabi Ibrahim, beda ibu. Nah, di Mekah itu tidak, sejak Nabi Ismail ke bawahnya ya tidak ada nabi. Nah, kemudian bagian yang kedua, ya, surat ini menunjukkan kemahaesaan serta kemahakuasaan Allah dalam menciptakan serta memelihara, mengatur seluruh alam raya ini. Kemudian B, proses penciptaan manusia. Ya, proses penciptaan manusia itu ya, itu dari ayat ke-8, ya, ayat ke-8 sampai ayat ke 7, 8, 9. Ya, proses penciptaan manusia. Kemudian C, proses kebangkitan manusia pada waktu di mana dimensi waktunya sudah sangat berbeda dengan waktu yang diketahui oleh manusia ketika di dunia. Ya, Allah menyebutnya secara garis besar, ya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Ya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu manusia di dunia. Nah, kemudian Allah bagian D-nya, Allah menerangkan bahwa
bagi orang-orang kafirnya, bagi orang-orang kafir yang ya, di mana kafir itu kan orang-orang yang menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan. Nah, bagi mereka penjelasan di dalam Islam bahwa manusia akan dihidupkan lagi itu di antara yang sangat sulit diterima oleh mereka. Itu di antara yang sangat sulitnya diterima oleh mereka bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali. Nah, sampai di sana lahnya kemarin yang kemarin nih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian ketiga. Nah, berikutnya jadi bagian ketiga, surat ini menerangkan dua kelompok. Surat ini menerangkan dua kelompok karena di banyak surat atau pada akhirnya memang manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Kalau sejak awal gitulahnya awal, sejak awal ketika Allah menurunkan agama Islam, manusia terbagi menjadi dua kelompok, yang menerima dan yang mengingkari. Dia yang menerima dan mengingkari. Yang menerima agama Islam yang Allah turunkan, Allah menyebutnya dengan mukmin. Yang mukmin artinya orang yang percaya nih benarnya agama Islam. Dan orang yang tidak menerima, Allah menyebutnya kafir. Ya, yang maknanya menolak dan mengingkari kebenaran agama Islam. Nah, ini bagian ketiga juga terdiri dari beberapa gitunya, beberapa poin di dalamnya. Nah, 3A katakan ya. Allah menerangkan orang-orang yang durhaka. Kalau Quran sih bicara orang durhaka itu kafir sebetulnya. Ya, orang-orang yang durhaka itu orang-orang kafir. Tapi kalau menurut hadis itulah ya, ada orang-orang Islam yang mengikuti, ada orang-orang Islam yang mengikuti orang kafir. Kalau betul-betul mukmin seperti yang dimaksud oleh Al-Qur'an dengan banyak kriteria gitulahnya. Kalau betul-betul mukmin itu seperti yang dimaksud oleh Al-Qur'an dengan banyak kriteria yang Allah sebutkan ya tentang mukmin, itu sebutnya itu identik dengan surga, nggak ada hubungan dengan neraka. Dan orang kafir itu identik dengan neraka, nggak ada hubungan dengan surga. Jadi semestinya seorang mukmin itu tidak akan pernah ke neraka seperti orang-orang kafir itu tidak pernah ke surga. Nah, mestinya jelas gitu beda nanti. Mestinya jelas gitulahnya bedanya gitu ya antara mukmin kafir. Tapi kan ya ternyata nih banyak yang seperti yang Rasulullah sabdakan ya, orang-orang Islam yang mengikuti orang-orang kafir. Ya terpaksa lah gitulahnya, ya terpaksa. Meskipun mukmin itu pada akhirnya masuk surga, terpaksa ke neraka dulu. Nah, maka itu kan orang manusia itu sebetulnya kan terbagi menjadi dua, tapi ternyata kan menjadi tiga. Ada mukmin yang langsung ke neraka, mukmin yang langsung ke surga tanpa ke neraka dulu. Kalau kafir pasti langsung ke neraka dan tidak akan pernah ke surga. Nah, iya ada yang orang-orang Islam yang mengikuti orang-orang kafir. Mereka ini yang akan ke surga, pasti ke surga, tapi harus ke neraka dulu. Nah, orang-orang yang al-mujrimun sebutnya Al-Quran itu, orang-orang yang mujrim itu orang-orang yang eh,
dalam hal berdosanya itu keterlaluan disebutnya ya, dalam hal berdosa itu keterlaluan. Ya, al-mujrimun orang-orang yang berdosa keterlaluan, nah terutama orang kafir itu pasti semua kafir itu kalau urusan dosa mereka keterlaluan. Karena hanya dengan dosa kufurnya saja. Hanya dengan dosa kufurnya saja nih ya, kan kufur itu kan menolak. Orang kafir itu orang yang menolak dan mengingkari gitunya agama Islam. Nah, dengan dosa kufurnya saja tiap detik dari umur mereka itu isinya dosa. Nah, dengan itunya saja gitu, itu menjadi dosa yang ya setiap detik dari umurnya itu berisi dosa penolakan gitunya, penolakan pengingkaran terhadap Islam itu dosa. Ya setiap detik lah itunya umur mereka itu isinya penolakan, pengingkaran, bahkan ketika sedang tidur pun kan kekufurannya tidak hilang dari dalam hatinya. Orang kafir itu kan tidak apa namanya ya. Kalau sedang tidur dia itu bukan kafir, begitu bangun kafir lagi kan. Gak demikian. Ketika sedang tidur pun dia ini orang orang kafir. Nah, artinya kekufuran, penolakan, pengingkaran hatinya terhadap Islam itu tetap ada meskipun sedang tidur. Ya keterlaluan lah itu disebutnya, yang keterlaluan mereka ini setiap detik dari umurnya itu berisi dosa. Ya terutama orang kafir demikian ya, mereka ini yang berdosanya itu keterlaluan. Jadi apa namanya, tidak ada satu detik pun gitu dari umur mereka itu kecuali terisi dengan dosa. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya, ditambah lagi dengan amalan yang lainnya. Abu Thalib saja gitu ya. Abu Thalib saja karena ternyata itu kan keluarga Abdul Muthalib. Abu Thalib itu kan salah satu anak Abdul Muthalib yang malam tadi juga nya Al Abbas bin Abdul Muthalib. Ternyata keluarga Abdul Muthalib itu yang memang memiliki kepribadian yang baik. Abu Thalib itu memiliki kepribadian yang baik, bager, pokoknya malah berkepribadian baik. Kalau menurut masyarakat itu ya terkenal baik, pemurah, ramah. Ya tapi kan setelah Allah menurunkan Islam, dia tidak mau menerima Islam, ya tetap saja Abu Thalib itu masuk neraka dan abadi padahal bager. Nah karena ini nih, karena kekufurannya, maka Abu Thalib itu masuk neraka dan abadi. Nah, al-mujrimun sebutannya kalau di dalam Al-Quran menemukan kata demikian, al-mujrimun itu yaitu orang yang dosanya itu keterlaluan. Kalau kafir pasti dengan makna demikian ya. Karena bagi orang kafir setiap detik dari umurnya itu terisi dengan dosa. Dosa kafir. Menjadi orang kafirnya saja itu sudah berdosa. Belum melihat apa yang dilakukannya, belum. Menjadi orang kafirnya, ya, itu sudah berdosa dan sangat besar itu dosanya, dan dosanya sangat besar. Menolak, mengingkari apa yang atau agama Islam yang Allah turunkan. Nah, kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kelompok pertama itu yaitu yang al-mujrimun, orang-orang yang berdosa dengan amat sangat gitunya keterlaluan.
maka mereka itu akan diliputi oleh kehinaan. Ya, mereka itu akan diliputi oleh kehinaan, direndahkan oleh Allah sampai ke titik nadir gitu ya. Nah ini kalau orang kafirnya, kalau orang kafir di surat Al-Bayyinah Allah menyebut ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Artinya ke titik yang paling rendah gitunya, Allah merendahkan, Allah menghinakan orang-orang kafir, atau secara umum orang-orang yang berdosa itu oleh Allah akan diperlakukan demikian. Ya, orang-orang yang berdosa itu akan dihinakan, akan direndahkan sedemikian rupa. Kalau dosanya kufur, kafir, nah Allah menghinakan, merendahkannya itu betul-betul ke tingkatan paling rendah. Itu yang di ayat barusannya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Dan benar nanti mereka akan merasa demikian. Mereka akan merasa demikian setelah nanti di neraka. Kalau ketika di dunia justru mereka ini merasa tinggi, merasa hebat. Karena mereka diliputi oleh takabur justru. Di surat apa? Al-Mutaffifin kalau nggak salahnya, yang di surat Al-Mutaffifin itu yang mereka ini menertawakan, merendahkan, menghina orang-orang yang beriman. Nah, ketika di dunia mereka tidak merasa, mereka direndahkan, mereka dihinakan oleh Allah. Tapi di akhirat nanti, kalau kita melihat beberapa penyesalan mereka di dalam neraka, di antaranya, nah bahkan sampai seperti ini ya, yang di akhir surat An-Naba, ayatnya itu kan hari dibaca disokleungit teh. Inna anzarnakum azaban qoriba. Ya, sesungguhnya kami memberi ancaman kepada kalian dengan azab yang sudah dekat. Kiamat itu tidak lama lagi sebetulnya. Karena memang umur dunia ini sangat pendek. Kalaupun kan tadi kan kalau menurut manusia, oh ini ribuan tahun, ini jutaan tahun. Sebetulnya itu hanya satu titik. Itu hanya satu titik dari waktu yang Allah adakan, sejak Allah mengadakan waktu sampai abadi kan, karena waktu ini pada akhirnya tidak akan berujung. Waktu itu tidak akan berujung, ya teruslah nyambung. Nah, Allah mengadakan dunia sejak Allah mengadakan sampai nanti Allah menghilangkan. Sejak Allah mengadakan sampai nanti Allah menghilangkannya dengan proses kiamat. Emang berapa lama sih umur dunia? Sejak mulai Allah mengadakan sampai nanti Allah menghilangkannya. Lama nggak? Bandingkanlah dengan waktu seluruhnya yang abadi. Nggak bisa dibandingkan sebetulnya. Artinya hanya betul-betul hanya sebentar, hanya sesaat, hanya setitik mungkinlah ya, dari kalau kalau apa namanya waktu itu kita kita ilustrasikan seperti titik-titik gitulah, waktu itu terus berjalan yang nggak ada akhirnya, artinya kan panjangnya entah sampai mana karena tidak berujung. Nah, waktu yang Allah tetapkan untuk umur dunia ini sejak mulai Allah mengadakan sampai nanti menghilangkan kiamat, itu hanya benar-benar sesaat, sangat cepat gitulahnya, benar-benar sesaat dan waktunya berjalan sangat cepat. Inna anzarnakum azaban qoriba, sesungguhnya kami sudah mengancam dengan ancaman dengan azab yang sudah sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u maqaddamat yadah, taye ngeri teh. Pada hari setiap diri akan mendapati semua apa yang
telah diamalkannya. Ya yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Setiap orang akan mendapati semua yang telah diamalkannya. Wa yaqulul kafiru, dan orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turoba. Andai dulu aku ini berupa tanah saja, bukan manusia. Ya, ari geus ningali neraka mah. Geus ningali neraka mah. Terasa begitu hina ya. Bahkan dia sendiri orang kafir itu membandingkannya dengan tanah. Mana yang lebih baik, manusia atau tanah? Ya kalau di dunia tanah itu kan kotor, boro-boro tanah kebul wae disapukeun, kebul wae dielap, ulah itu kotor itu kan. Ya kotor kan ya, kalau tanah kan kotor, aya kebul wae disapukeun, dielap. Nah, manusia nanti akan lebih kotor dari itu. Terasa itu sebagai manusia, dirinya itu lebih kotor, lebih hina, lebih rendah daripada tanah. Dia sendiri, oh, gitu. Artinya manusianya sendiri yang mengatakan demikian. Ya laitani kuntu turoba. Andai dulu aku ini menjadi tanah saja. Ternyata lebih mulia tanah daripada manusia yang durhaka. Ya ternyata lebih lebih mulia gitulahnya. Lebih mulia tanah daripada manusia yang durhaka. Nah, karena yang ininya Allah merendahkan, menghinakan manusia itu betul-betul ke titik terendah, menjadi makhluk yang paling buruk. Padahal asalnya gitu kan, manusia itu adalah makhluk terbaik. Pada asalnya manusia itu adalah makhluk terbaik. Nah, kemudian di dalam surat ini ya, di dalam surat Sajdah ini, manusia-manusia yang durhaka, yang direndahkan, dihinakan oleh Allah ya, betul-betul terasa nih, artinya oleh mereka di akhirat itu betul-betul terasa dihinakan, direndahkan. Kalau di dunia sebetulnya sama, hanya orang kafir itu yang direndahkan, dihinakan. Tapi kalau di dunia mereka tidak merasa. Orang-orang kafir itu tidak merasa gitu sebagai makhluk yang rendah, yang hina. Mereka merasa tinggi, merasa hebat, merasa apa gitulahnya. Bahkan mereka menghina orang-orang yang beriman. Mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Itu tadi di surat Al-Mutaffifin ya, yang maknanya demikian. Hampir di akhir kalau nggak salah surat Al-Mutaffifin. Nanti di akhirat Allah memerintahkan, dulu kalian ditertawakan oleh mereka, sekarang kalian tertawakanlah mereka yang masuk neraka. Jika bisirek mu puas, berat gitu ta. Jika bisirek mu puas, ya mereka yang masuk neraka. Dulu mereka gitu bersikap seperti itu kepada kalian ketika di dunia. Sekarang jika sengserikan tuh, bisirek mu puas. Kalau nggak salah perintah itu bentuknya gitu ya. Dulu mereka menertawakan kalian, maka sekarang tertawakanlah mereka oleh kalian. Nah, mereka hanya mengharapkan, bukan mengharapkan, mereka berangan-angan, mereka menginginkan sihnya, mereka menginginkan untuk kembali ke dunia. Ini di ayat ke-12 nih adanya yang seperti ini. Mereka seperti itu setelah Rabbana absorna wasami'na. Wahai Tuhan kami, benar kami sudah melihat. Kalau di surat At-Takasur itu kan la tarawunnal jahim. Mereka itu betul-betul melihat neraka dengan mata kepala sendiri. Belum masuk, padahal baru la tarawunnal jahim, melihat neraka secara langsung. Melihat ya, istilah bahasa kitanya kan melihat neraka dengan mata kepala sendiri. Summa tarawunnaha ainal yakin. Ini penegasan sampai demikian. Mereka betul-betul ainal yakin, hakul yakin.
asli kurang kumaha atunya Allah teh nya. Baru melihat neraka saja mereka sudah seperti ini. Rabbana absorna wasami'na. Wahai Tuhan kami, kami sudah melihat neraka itu secara langsung. Wasami'na, dan kami mendengar gemuruhnya, gitulahnya suara api neraka seperti apa. Abata, maka farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal solihan, pasti kami beramal soleh. Inna mukinun, tak iya lebih kasabaleuna mah tah tungtungna tah. Inna mukinun, iya kami yakin neraka itu ada. Alah eta tah geuleuh cek Allah teh. Ayeuna kakar ngomong kitu mun cek urang mah beurang. Mana wae yeuh cek Allah teh. Kemana wae yeuh dibere nyaho istirahat cek Allah teh. Sudah diberitahu, sudah diberitakan, ditekankan, kurang bagaimana itu Allah teh gitunya, artinya nggak ada yang salah dengan Allah. Kurang apa? Itu kurang apa? Nah, akhirnya mereka menyadari, ya kamilah yang lalai. Sehingga mereka minta farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, pasti kami akan beramal soleh. Inna mukinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Karena yang cek Allah telah ngalewas ya Allah teh. Karena Allah tidak di ayat apanya yang Allah tidak lagi mau berbicara dengan mereka. Allah tidak lagi mau melihat mereka, tidak mau berbicara dengan mereka. Geus teu harayang, pokoknya cek Allah teh kurang lebih demikian, geus teu harayang jeung jelema kitu. Makanya masuk nerakanya pun nih orang kafirnya tanpa dihisab. Ya kurang lebih beureun Allah teh. Alang saya tuh pangiwingkeun geuleuh aing ningalina gitu. Segeralah gitu ya masukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah di neraka juga lah ayat apa nih yang orang-orang kafir itu menyeru kepada malaikat, tolonglah bicarakan dengan Allah, tolonglah mintakan kepada Allah agar mereka ini gitunya bahkan untuk bisa istirahat sebentar saja di dalam neraka. Ternyata malaikat juga menolak, ngomong sorangan. Cek malaikat teh ngomong sorangan kan itu mung kesudi ya itu hayang cek malaikatnya. Ketika orang kafir itu kan sudah merasa Allah sudah nggak mau bicara dengan mereka, Allah nggak mau melihat mereka, ya melalui perantara mereka minta kepada malaikat, tolonglah bicara gitu dengan Allah agar kami ini bisa merasakan istirahat sebentar saja dari siksaan neraka. Malaikatnya nolak. Dan mereka berkeinginan untuk kembali ke dunianya itu mereka mengatakan demikian. Nah, mal solihan pasti kami akan beramal soleh. Kalau di banyak sihnya penyesalannya. Kalau di surat Al-Munafikun yang terakhir nu eta teh naon teh. Sama sih intinya minta diberi waktu lagi gitulahnya, minta diberi waktu lagi. Nah, di surat Al-Munafikun mah teh anu di ayat ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Nah ini fayakula. Nah ini mereka ada misal seperti ini lalu mengatakan fayakula Robbi, ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayakula Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai engkau ini memberi waktu sedikit saja, kita macam orang mah. Andai engkau ini memberi waktu kepada kami gitu, memberi tambahan waktu sedikit saja. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa aku minas solihin. Pasti saya akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.
Kemudian di ayat berikutnya kan, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tidak ada permintaan-permintaan demikian, semuanya itu tidak akan dipenuhi oleh Allah. Allah tidak akan mengundur, kalau di sana sihnya kematian seseorang dari ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena waktu kematian seseorang itu kan sudah Allah tetapkan ketika Allah meniupkan ruh. Ketika Allah meniupkan ruh itu, waktu kematiannya itu sudah ditetapkan. Waktunya, tempatnya, penyebabnya lah katakanlah, waktunya, tempatnya, penyebabnya, nah, semuanya itu sudah ditetapkan. Ya, seperti yang kemarin biarnya no, dina dina apa namanya? Ya yang kemarin itu kan ternyata malaikat pencabut nyawa gitu ya. Ketika mereka mencabut nyawa itu kan kemudian bertanya kepada si manusia ruh yang dicabut ya. Teh pertanyaan teh karena jang nungtungan hirup teh bieu teh sedang apa gitunya, sedang apa ketika kamu mengakhiri hidup itu sedang apa, itu malaikat bertanya kerulin sudah alus. Aduh, cek orang dia cek malaikat alus ya sok rasakeun. Nah yang berikutnya nih sampai di sini berusannya mereka menginginkan minta dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh dan azab yang amat pedih Allah ya tayo kumaha atunya sebut maha pedih teh, dan azab siksaan yang maha pedih lah yang akan mereka dapatkan, akan mereka rasakan. Kalau nggak salah seperti ini mungkinnya kita merujuk kepada ini nih. Rasulullah SAW menggambarkan situasi di mahsyar ya, di mana di mahsyar itu kurang lebih seperti inilah ya. Allah akan mengumpulkan manusia dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir di satu tempat yang kemudian muncullah mahsyarnya untuk tempat tersebut dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Kalau di satu hadis dulu di kitab Burikok itu dijelaskan ya, mahsyar itu satu tempat dataran yang warnanya putih, tidak ada apapun di sana untuk berteduh, berlindung, pohon kah, batu kah, bangunan gitunya, pokoknya datar warnanya putih. Matahari jaraknya hanya 1 mil. Ya, matahari jaraknya hanya 1 mil. Dan tak bagian dia ya kepedihan, mencek orangnya kepedihan, kedukaan, kesulitan saat itu di luar kemampuan manusia menahannya. Ini baru di mahsyar nih. Kepedihan gitunya, kedukaan, kengerian lah gitulahnya di sana di luar kemampuan manusia menahannya. Ya apalagi setelah di neraka, alim artinya yang amat maha sakit rasanya. Bagaimana sakitnya? Nah, di mahsyar saja sudah seperti itu. Bagaimana sakitnya, rasa sakit siksaan neraka lebih jauh lagi di luar kemampuan manusia bisa menahan rasa sakit. Kita bandingkan dengan di sini. Lamun hileuden cek sana hileuden dewa. Ari hileuden nyeri itu. Ini tentang rasa sakitnya. Nyapan hileuden teh
abses bernanah kan nyanyautan nyeri itu, nyeri sakapung mau teka hajak katoel aku batur nyeri itu. Ah, gini kurang kuat kan ya menahan sakit itu tah kan berarti kadar sakitnya kita kan masih mampu menahan, atau tidak gor beleduk gue nyeri itu, nyeri ah kurang kuat kan gini kan. Kok mau budak mah, ya kok mau budak mah jual di jampe kok kolot na, ah kadang orang titip dulu ya ulin deui. Artinya ada rasa sakit tapi kita kan masih masih mampu menahannya. Nah kalau dia ya tanya alim itu yang amat amat sangat apalah maha pedih, artinya rasa sakitnya itu. Nah dan ini nih puncaknya, puncaknya rasa sakit disiksa di neraka itu kalau eh ini secara hukum apa namanya, hukum fisika, hukum alam. Kalau panas itu kan merembet. Nah, misalnya sebatang besi kita bakar di ujung sini, akan sampai kan panasnya. Terus gitu kita bakar, kan panas ini akan terus. Nah, itu panas itu kan merembet gitulahnya. Nah, di dalam neraka itu panasnya sebutannya juga nar, bahasa Arab nama api. Jadi neraka itu adalah kubangan api. Neraka itu kubangan api lah. Kita bayangkan kubangan api. Nah begitu manusia itu disiksa di neraka, tentu yang paling dulu merasakan panas bagian luar jasad. Bagian luar ya jasadnya. Nah, sifat api, sifat panas itu adalah ya merembet lah panasnya. Dan puncak rasa sakitnya itu adalah kalau sudah sampai ke pusat manusia, yaitu hatinya. Nah, kalau sudah sampai ke sana, udah, eta mah andai ini andai. Kalau masih bagian jasad yang disiksa masih kuat menahan, tapi kalau sudah sampai ke pusatnya, ke hatinya, mulai no kuat. Itu yang di surat Al-Lumazah. Kalla la yumbazanna fil hutomah. Wama adrokamal hutomah. Narullahil muqadah tahayati allati tatoliu alal afidah. Api neraka itu akan menjangkau sampai ke pusat manusia. Ya hati lah anggap itunya. Ya tentu bagian naon ya. Bagian ruhnya nya pusat. Nah pokoknya malah sebutnya pusat gitu dari manusia, yaitu hatinya. Allati tatoliu alal afidah. Kalau siksaan yang paling ringan yang Rasul sebutkan gitu ya. Siksaan yang paling ringan penghuni neraka itu adalah diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Tetap puncaknya rasa sakit itu kalau panasnya sudah merembet ke pusat, nah gitu, ke pusat manusia lah anggaplah. Yaitu hati. Nah kalau sudah sampai sana tamat, mencek orang nggak akan ada lagi, meskipun apa namanya baru dampal kakinya saja yang kena sudah nggak akan ada yang kuat, karena ini rasa sakitnya itu jauh di luar kemampuan manusia menahannya. Semakin apa namanya naiknya rasa sakitnya itu kalau sudah sampai ke pusatnya. Nah sementara kelompok kedua nih, orang-orang yang beriman. Nah inilah karakter orang yang beriman mestinya dia. Ini nih karakter orang yang beriman. Orang yang beriman itu la tufarikuhum fid dunya
at-ta'atu fil laili wan nahar. Orang-orang yang beriman itu identik sebutannya nya, orang-orang yang beriman itu identik dengan ketaatan 1 kali 24 jam. Aduh, saya nu hese nanti ya ini berat. Berat sebetulnya amat sangat berat. Sekali lagi nih, al mukminun itu la tufarikuhum fid dunya atau hatu fil laili wan nahar. Orang yang beriman itu tidak lepas dari ketaatan siang dan malam. Nah, boleh disebut 1 kali 24 jam lah. Kamu wajib lapor. Ya, pokoknya 1 kali 24 jam. Kamu wajib lapor. Itu. Kalau saya kan ini seringnya saya nih katakan seperti ini. Orang yang beriman itu sejak bangun tidur saja sudah ibadah. Begitu bangun tidur, apa sih yang dilakukan? Kan sudah ibadah. Sudah amal soleh yang dilakukannya yaitu baca doa. Begitu bangun saja amal pertama, amal soleh. Beda jeung eta sih anu eta mah bangun tidur terus mandi. Ya heula ngadoa heula atuh. Bangun tidur langsung amal soleh nih yang dilakukannya. Dan terakhir katakanlah sebelum tidur yang dilakukannya apa? Nah, ini Islam bukan yang mengajarkan doa sebelum tidur. Rasulullah SAW tentang doa sebelum tidur nih ya. Rasulullah mengajarkan demikian. Beliau mengajarkannya kepada Abu Zar kalau nggak salahnya atau Muaz bin Jabal. Jika kamu hendak tidur, wudhulah. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Kemudian bacalah. Gitu, kemudian bacalah. Nah ini yang ya dikenal dengan doa sebelum tidur. Ada yang agak panjang sih di hadis ini yang bacaan atau doa sebelum tidurnya. Nah Rasulullah menyabdakan, jadikanlah doa ini sebagai ucapan terakhir kamu pada untuk hari ini, untuk hari tersebut. Artinya dianggaplah ini amal terakhir nih sebelum tidur. Ya, ini amal terakhirnya sebelum tidur. Nah artinya kan orang Islam itu demikian. Begitu bangun tidur, amal soleh, ibadah. Terakhir sebelum tidur, ibadah. Bahkan tidurnya sendiri itu ibadah. Jadi benar kalau 1 kali 24 jam isi hidupnya itu adalah ibadah. Sedang terjaga diisi dengan ibadah, kemudian tidurnya juga itu adalah ibadah. Kalau betul bisa demikian, pasti setiap detik dari umurnya itu hanya amal soleh. Tapi ternyata kan yang demikian itu hanya Nabi. Ternyata yang demikian itu hanya Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW inilah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Sementara selain Nabi, tak eta, makanya saya katakan berat. Sebetulnya nggak ada yang sanggup. Tapi normatif lah sebutannya, normatifnya memang demikian. Orang yang beriman itu bagaimana? Orang yang beriman itu identik dengan ketaatan kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, baik siang ataupun malam, yang selalu itunya mengingat Allah. Kalau mengingat Allah jangan mengingat zatnya ya, karena kita nggak pernah tahu kan zat Allah. Kalau kita mengingat-ingat zat Allah, ya apa yang ada di dalam pikiran kita? Melihat juga nggak pernah. Kalau mengingat-ingat sesuatu yang pernah kita lihat, wajarnya mengingat itu apa yang pernah kita lihat. Nah, misalnya pernah ketemu dengan seseorang lah,
Pernah ketemu dengan seseorang, lalu, setelah sekian lama misalnya ada orang yang bertanya, "Kamu ingat gak si anu?" Kan kita ingat-ingat si anu. Nah, kalau mau mengingat-ingat Allah itu bagaimana? Nah, sehingga yang disebut zikir, mengingat Allah itu bukan zatnya, malah lebih dalam lagi nih, lah ini nih nasihat nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, "Yabna Abbas ihfazillah," wahai Ibnu Abbas, peliharalah, jagalah Allah. Pasti Allah akan memelihara kamu, Allah akan menjaga kamu. Nah, yang disebut menjaga Allah bagaimana caranya? Nah, ternyata kan yang dimaksud bukan fisiknya, zatnya dari dijaga. Yang disebut menjaga Allah itu adalah memelihara, menjaga syariatnya, menjaga, memelihara syariatnya. Nah, demikian juga dengan mengingat Allah, bukan mengingat zatnya, tapi yaitulah hidup di dalam ketaatan. Ya, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam ketentuan, ketetapan dan syariat Allah, baik siang ataupun malam, di segala situasi dan kondisi. Berat sebetulnya, nah terutama kalau kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada 3 hal yang berat. Ada 3 hal yang berat itu bagi siapapun. Di antara ketiganya itu adalah salah satunya untuk tidak berdosa ketika sedang sendirian. Untuk tidak berdosa ketika sedang sendirian. Karena ini karakter manusia nih. Karakter manusia nih. Kalau ada orang lain, kalau ada yang melihat seseorang merasa bisa menahan diri, merasa malu oleh orang lain. Tapi ketika sedang sendirian, deueuh nu apaleun ieu, sok gerak teh dina hatean teh. Deueuh nu apaleun ieu. Kan tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu. Kumaha atuh nya, da memang 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 Allah tetapkan lagi demikian nya nya. Kalau saya katakannya uniknya, rumit gitulahnya, apa namanya ya, skenario gitu yang Allah tetapkan untuk manusia, termasuk dengan ini, bahwa Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu pasti berdosa. Karena Rasulullah SAW pun sebagai seorang nabi, kalau tidak dimaksum, kan disebutnya dimaksum, dijaga, dipelihara oleh Allah sehingga benar-benar bersih dari kesalahan, dari dosa sekecil apapun. Jadi Rasulullah SAW itu benar-benar 100% bersih dari dosa, dan itu hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Nabi yang lain juga punya kesalahan, punya dosa. Ini kalau masih ingat kan, itulah alasan mengapa ketika Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa diminta syafaat oleh manusia nanti pada hari kiamat, mereka mengatakan, aku tidak bisa memberi syafaat. Alasannya karena untuk memberi syafaat itu tidak serta-merta memberi, tapi harus datang kepada Allah, minta izin. Nah, ini yang mereka tidak sanggup. Aku malu menghadap kepada Allah. Untuk datang gitunya, minta izin kepada Allahnya saja aku malu menghadap kepada Allah. Karena dulu aku pernah berdosa, melanggar. Nabi Adam pernah, Nabi Nuh pernah, Nabi Ibrahim pernah, Nabi Musa pernah. Ini nabi-nabi yang diminta syafaatnya. Mereka semua menolak karena alasannya, untuk datang menghadap kepada Allahnya saja aku sudah gak sanggup. Karena dulu aku pernah, mereka masing-masing menyebutkan dosanya. Terakhir kan, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Maka Rasulullah SAW tidak ada alasan kalau tidak menolong, justru
Ya kalau Rasulullah SAW tidak mau menolong, tidak mau memberi syafaat, nggak ada alasan. Ya apalagi ya lah sebutnya, apalagi yang bukan nabi, tapi bukan artinya untuk dijadikan pembenaran. Kalimat tadi bukan untuk dijadikan pembenaran. Tetap saja kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Terdiri karena dosa. Kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Melakukan lagi perbuatan dosa. Padahal Allah menetapkan demikian, Allah menetapkan manusia pasti berdosa, di balik itu Allah menyediakan ampunan. Allah lah yang menetapkan manusia pasti berdosa, tapi Allah pun menyediakan ampunan. Maka manusia itu kalau protes salah, itu kan itu ada hadisnya kan yang kalau manusia itu protes kepada Allah. Kenapa? Ditetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa. Tidak seperti malaikat artinya kan. Kalau manusia protes kepada Allah dijadikan makhluk yang pasti berdosa, maka Allah mengancam akan mengganti manusia dengan makhluk lain yang mau ditetapkan demikian. Ya tapi kan ya inilah skenario-nya gitu dari Allah ya. Benar manusia itu tidak ada yang tidak berdosa, tapi Allah menyediakan ampunan. Maka keinginan dari Allah itu adalah manusia itu bertobat dari dosanya dan mintalah ampunan karena Allah menyediakan dengan ampunan yang tanpa batas. Kalau boleh ini juga ada hadisnya sihnya yang andai seluruh di situ sih yang disebut manusianya kagok pun cik orang malah andai seluruh makhluk ini bukan hanya manusia andai seluruh makhluk itu berdosa sebesar-besarnya dosa yang mereka lakukan. Ini setiap makhluk Allah itunya berdosa dengan sebesar-besarnya dosa yang bisa mereka lakukan lah seperti apa. Ampunan dari Allah tetap jauh lebih besar. Nah, maknanya bahwa kalau memang benar seseorang, apalagi hanya satu orang, dua orang, kalau saja seseorang minta ampunan kepada Allah, pasti ada, nggak akan Allah mengatakan, wayahna geus beak moal aya. Ya Allah berilah aku ampunan, wah beak moal aya karena ampunan dari Allah itu tanpa batas. Berarti kan hanya tinggal kemauan manusia. Ya tinggal kemauan manusia yang ya memang sudah Allah tetapkan demikian sebagai makhluk yang berdosa. Yang Allah inginkan adalah manusia menyadari kemudian bertobat dan minta ampunan. Dan terbukti banyak yang sudah berhasil. Ya sebut begitulah, banyak yang sudah berhasil. Ya tetapnya contoh yang ideal mananya manusia terbaik lah para sahabat. Umar bin Khattab dosanya seperti apa? Sebesar apa? Banyak dan besar lagi. Ketika sebelum masuk Islam, dosa kan biar bagaimanapun. Tapi kemudian kan bertobat dan minta ampunan. Tuh contohnya jelas. Diampuni oleh Allah. Bersih semua dosanya. Hingga masuk surganya pun tanpa hisab. Itu contohnya ayah gitu kan. Artinya itu contohnya ada. Dan untuk menjadi seperti itu tidak Allah tidak membatasi hanya sahabat, hanya orang-orang yang bertemu dengan Nabi, enggak. Ya Allah tidak membatasinya untuk bisa demikian itu hanya orang-orang yang bertemu dengan Nabi. Ya, ya itu para sahabat. Tidak ada. Setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Lakukanlah hal yang sama berarti. Ya, bertobatlah dan minta ampunan. Ya pasti diterima, pasti dibersihkan. Nanti juga di ayat ini juga adanya janji demikian nih dari Allah nih di surat ini nih.
Satunya itu karakter orang yang beriman, yaitu yang tidak lepas dari ketaatan, baik siang ataupun malam. Artinya di setiap saat. Orang yang beriman itu ya identik sebutannya, orang yang beriman itu identik dengan ketaatan. Hanya kalau kata Imam Asy-Syafi'i tadinya ada hal yang berat bagi semua orang adalah untuk tidak berdosa ketika sedang sendirian. Apa namanya ya? Jadi kalau yang tadinya kalau mau melanggar, kalau kalau mau berdosa, manusia itu menjadi lebih ringan, lebih mudah karena merasa tidak ada orang yang tahu. Padahal kalau sebaliknya nih, kalau sebaliknya, kalau kita menunjukkan ya, kalau kita artinya apa namanya ya, kalau kita menunjukkan ketaatan ketika sedang sendiri, nah itu juga lebih terasa taatnya ketika sedang sendirian. Lebih terasa gitunya bahwa apa namanya, ya kita ini benar-benar taat katakan kepada Allah ya ketika sendirian. Ya itu tadi karena tantangannya lebih besar justru untuk berbuat dosa ketika sendirian itu lebih besar. Artinya betul-betul sendirian tidak ada pengaruh gitunya. Artinya untuk berbuat dosa ketika sedang sendirian ini nggak ada pengaruh orang. Ketika taat nggak ada pengaruh orang. Kalau hal berbuat dosa ketika ada orang bisa jadi terhalang sampai tidak jadi. Untuk taat ketika ada orang bisa jadi belok malah jadi ria. Nah kalau sedang sendirian mah murni eta mah mun dosa-dosa taat bener. Ketika sedang sendirian mah. Ya, artinya kalau durhaka, kalau taat benar taat ketika sedang sendirian itu sangat terasa. Betul-betul nggak ada pengaruh, punya artinya hanya benar-benar nih keterkaitannya benar-benar antara dirinya dengan Allah. Mau urusan dosa, mau urusan taat, sedang sendirian itu demikian. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan ini berarti sedang berdoa ini nih harus hadir. Ketika sedang berdoa ini harus hadir nih, yaitu perasaan takut kepada Allah dan optimis. Itu aja di ayatnya memang demikian ya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ketika sedang berdoa itu hadir tuh di dalam diri kita itu perasaan itu takut kepada Allah juga optimis. Malah ada babnya sebetulnya kan di dalam kitab Birikok dulu ya Imam Bukhari memunculkan di tentang hal ini, yaitu optimis disertai kekhawatiran. Rasa khawatir, rasa takut itu tidak boleh hilang. Orang sekali berabu Bakar saja tetap saja takut dengan nerakanya itu sangat besar. Padahal Abu Bakar kan sudah di apa namanya diucapkan oleh Rasulullah. Ini ketika Rasulullah berada di dalam sebuah kebun, pintunya dijaga oleh Abu Musa, di mana Abu Musa ini kan sengaja mengikuti Nabi ini pergi kemana nih. Ternyata masuk ke sebuah kebun dan Abu Musa mengikrarkan diri, saya akan menjaga pintunya. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar Abu Musa menghalangi, nggak boleh. Ternyata Rasulullah Abu Bakar ini minta diizinkan masuk gitunya menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar kan menemui Rasulullah. Abu Bakar minta izin mau masuk boleh nggak? Rasulullah mau menyabdakan izinkan dia masuk sekalian, gitulahnya kurang lebih sekalian beritahu kabar gembira tentang surga. Nah ini diantaranya pernyataan yang kemudian gitu disimpulkan Abu Bakar itu salah satu dari yang masuk surga tanpa hisab.
Nah, Abu Bakar itu sudah tahu sebetulnya. Abu Bakar sudah tahu bahwa dirinya itu salah satu yang pasti masuk surga tanpa hisab, tapi takut dengan nerakanya nggak pernah hilang. Rasulullah sendiri nih dari waktu kejadian ini, beliau sholat malam kan yang begitu lama ya karena membaca suratnya panjang. Nyata iya, mata keresorangan sok nikmatnya gitu. Sedang sendiri nikmatnya luar biasa kalau taat. Beliau sholat malam yang apa namanya lamanya baca suratnya panjang sampai badannya pegal-pegal, kakinya bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, mengapa harus sampai seperti ini? Apa harus seperti ini gitu ya mengerjakan sholat malam? Sementara engkau itu orang yang sudah pasti tidak punya dosa. Tetap saja Rasulullah itu meskipun dirinya sudah dinyatakan demikian, apa Rasulullah nggak takut dengan neraka? Ya tidak bolehkah? Gitunya Rasulullah menjawab, tidak bolehkah kalau aku ini ingin menunjukkan lah gitunya, ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku ini hamba yang bersyukur, ditetapkan demikian itu disyukuri. Tidak bolehkah aku menunjukkannya bahwa aku ini ingin menunjukkan, aku ini bersyukur kepada Allah. Ya seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, justru ketaatannya semakin semakin tinggi. Padahal sudah dijamin lah pokoknya mah masuk surganya tanpa hisab. Malah ketaatannya makin tinggi. Bukannya jadi kalem weh. Ah, tambah orang. Jual gitu teh kalem weh. Kalem weh. Nah, saya sudah dijamin. Nggak ada justru demikian. Justru semakin besar takutnya dengan neraka, semakin besarlah ketaatannya. Karena semakin terasa. Artinya kan semakin terasa apa namanya rahmat begininya, semakin terasa itu rahmat Allah itu benar-benar dilimpahkan kepadanya. Jadi yang keduanya yang berdoa kepada Allah itu disertai dengan ininya hadir kalau saya katakannya ini perasaan takut, cemas, khawatir itunya disertai dengan optimis. Karena dua rasa ini memang tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang apa namanya putus asa jadinya kan asa teh harapan. Tidak boleh putus harapan. Ya, tidak boleh putus harapan, tapi juga tidak boleh hilang kecemasan, rasa takut, terutama kan rasa takut dengan ya inilah kalau di surat apa tuh yang yauma izin la yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari itu di akhirat di neraka tidak ada siapapun yang sanggup menyiksa seberat yang Allah timpakan. Artinya kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah menyiksa, pajet benci kurang mantap, pajet jelema. Dan tidak ada siapapun yang sanggup menyiksa seberat yang Allah timpakan. Nah itu yang paling harus ditakuti oleh manusia. Yang tadi itu lah allati tatoliu alal afidah, rasa sakitnya itu akan terus itu merembetnya sampai ke pusat. Nah, kalau sudah sampai ke sana, itulah puncaknya. Kemudian satu lagi ya ini karakter dari orang yang berimannya. Yang ketiga adalah menggunakan nih, menggunakan harta yang Allah rezekikan itu hanya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Menggunakan harta yang Allah rezekikan itu hanya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Artinya mau kepentingan sendiri ya, kepentingan keluarga ya, tapi untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu ada pahalanya gitu ya. Itu menggunakan baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan keluarga. Tapi ada catatannya harus harus juga ini nih, harus juga katakanlahnya memiliki
dari harta yang kita keluarkan itu untuk kepentingan Islam. Ini yang dulunya banyak dilakukan oleh para sahabat itu adalah mereka mengeluarkan ini untuk kepentingan Islam. Contohnya nih yang Utsman bin Affan ketika perang Tabuk itu kan seluruh biaya perangnya dibiayai sendiri, gak mau tercampuri. Kenapa demikian? Ini untuk Islam. Karena Utsman bin Affan berpikir bahwa perang ini harus menang. Karena kalau perangnya kalah, pasti Rasulullah yang dibunuh karena itu yang diincar musuh. Nah, kalau Rasulullah dibunuh, ya selesai. Islam ini berarti berhenti tengah jalan. Itulah hanya kurang lebih contohnya ya. Kalau saya katakan harus ada itunya dari Allah yang rezekikan itu kita keluarkan untuk kepentingan Islam. Tapi secara umum gitunya bahwa orang yang beriman itu dia menggunakan, mengeluarkan, membelanjakan mungkin sebutannya hartanya itu pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, bagian terakhirnya maka di akhirat nanti bagi mereka balasan yang alah apa namanya yang tak terhingga berupa surga isinya. Di akhirat nanti mereka akan mendapatkan balasan yang tak terhingga, tak ternilai, tak terapalah pokoknya lalu tadinya. Di ayat keberapa di surat Sajdah yang itu yang fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum. Setiap orang belum ada yang mengetahui apa yang sebetulnya masih Allah rahasiakan bagi mereka. Min qurrati ayun. Pokoknya menu mata genah lamun cek urang ulah. Apa pokoknya menu mata genah lah. Min qurrati ayunin. Ya apa yang menyenangkan jazaan bima kanu ya'malun sebagai balasan dari amal mereka. Alah tos. Ya keneh geuningan sudah tamat ayeuna. Ya terserah tuh masih ada 3 lagi berarti semuanya ada 6 barusan bagian ketiga ternyatanya tentang 2 kelompok orang yang intinya al-mujrimun orang-orang yang berdosanya itu keterlaluan. Ya karena kalau tidak keterlaluan kan Allah mau memaafkan. Disebutlah dosa kecil disebutannya. Nah, kalau dosanya sudah keterlaluan, ngahajakeun, ya mau mineng jeung nu garede lieur kalau teh jeung nu kieu mah. Dan orang-orang yang berimannya di mana karakternya tadi ada satu tidak lepas dari ketaatan kepada Allah baik siang ataupun malam. Yang kedua, berdoa kepada Allah disertai dengan rasa takut dan harap besar harapan gitulah dengan dan harapan besar gitu dari Allah. Dan yang ketiganya menggunakan hartanya itu hanya dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tambahan tadinya dari saya harus ada. Nah, inilah yang akan menjadi jariah, yaitu yang dikeluarkan untuk kepentingan Islam. Boleh kita sebutkan begini, cik orang teh atuh ti Islam teh geus menang loba atuh. Kita ini sudah kebagian dapat banyak dari Islam teh. Kita dari kita untuk Islam apa? Nah, gitulah dari kita untuk Islam apa gitulahnya. Ya dengan harta iya, dengan apalah yang kita bisa, artinya dengan tenaga, dengan pikiran gitu, dengan apapun gitunya untuk kepentingan Islam, untuk Islam. Da eta dua kali jadi jariah manu eta. Itu yang akan menjadi jariahnya. Tentu kan paling dekat orang kan jariah itu kan pahala juga kembalinya kepada kita lagi.